Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Baitussalam, Perumahan Mega Asri, Larangan, Candi Sidoarjo, dengan mengangkat topik siapakah yang boleh berbuka atau tidak puasa di bulan suci Ramadan ini. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, pada Jumat yang bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan, jikalau kita mulai dari Kamis kemarin, dan 3 Ramadan jika yang memulai dari hari Rabu, maka dalam nuansa Ramadan ini, mari kita senantiasa berwasiat tentang pentingnya bagaimana kita semua berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Dengan ketakwaan itu, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita, istri kita, dan anak turun kita, selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang singkat ini, saya akan mengangkat topik tentang seputar ibadah siam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, berangkat dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ayyaman ma'dudan, hari-hari telah ditentukan, di mana di tafsir Al-Qurtubi yang menyambung Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa Allah telah mewajibkan kepada kita umat Rasulullah Muhammad SAW, di mana kewajiban itu sebagaimana yang telah diwajibkan pada umat yang terdahulu. Maka berangkat itu Al-Qurtubi
menyampaikan di dalam kitab tafsir dari beberapa riwayat, maka sesungguhnya yang melaksanakan puasa Ramadan bukan hanya umat Rasulullah, tapi umat-umat terdahulu juga sudah melaksanakan puasa Ramadan. Di antaranya Nabi yang pertama kali melaksanakan puasa Ramadan adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Tatkala Nabi Nuh berada di atas kapal dalam banjir bandang dari mulai awal Rajab hingga 10 Muharram, atau selama 6 bulan lebih 10 hari. Begitu pula Allah juga mewajibkan puasa kepada umat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu puasa Ramadan. Bahkan di situ disampaikan bahwa kewajiban 30 hari itu sudah dilakukan, tapi pendetanya menambah 10 hari karena nazar sebelum Ramadan, dan kemudian menambah lagi 10 hari karena nazar, sehingga genap bukan 30 hari tapi jadi 50 hari. Tapi karena Ramadan itu kemudian begitu berat, maka kemudian pemuka Nasrani memindahkan ke musim semi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka bulan Ramadan adalah bulan yang penting karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa bulan Ramadan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah lewat hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, man taqarraba ilayya bi khislatin minal khair, barang siapa yang di dalam bulan Ramadan itu mendekatkan dirinya kepadaku bi khislatin minal khair, dengan aktivitas yang bermanfaat, kaman adda faridatan fi masiwah, maka dia seperti melaksanakan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Wa man adda fihi faridatan, dan barang siapa yang melaksanakan amalan wajib di dalam bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridah, maka dia laksana seperti melaksanakan amalan wajib 70 kali. Jikalau kita saat ini sholat Jumat di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan 70 kali sholat Jumat di bulan Ramadan. Jikalau kita sholat zuhur berjamaah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan sholat jamaah 70 kali di luar bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Allah telah mewajibkan puasa pada siang harinya dan mensunahkan melakukan sholat sunnah di malam harinya. Siang dan malam kita pergunakan untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Maka inilah yang kemudian kewajiban ini adalah satu hal yang penting yang perlu kita kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terlampau. Di riwayat yang lain, bukan hanya yang lampau, tapi juga Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terakhir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bahkan andaikan di hari Ramadan ada satu hari yang kita tinggalkan, maka orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada halangan apapun, yang kemudian betul-betul dia meninggalkan itu dengan sengaja, maka dalam riwayat Imam Abu Ya'la, ketika dia meninggal dunia, dan meninggal dunia itu dalam keadaan meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada halangan apapun, maka dia tercatat meninggal menjadi orang yang kufur. Orang yang meninggal dengan orang yang kufur, maka ini merupakan kerugian yang sangat nyata. Makanya di dalam satu riwayat, andaikan ada satu orang tidak berpuasa satu hari aja di dalam bulan Ramadan, kemudian dia bertaubat
lewat taubatnya itu dia berpuasa satu tahun terus menerus tanpa henti, maka puasanya 1 tahun terus menerus tanpa henti itu tidak akan mampu menutup 1 hari yang ia tinggalkan dengan sengaja. Maka pilihannya adalah tiada lain adalah apapun kondisinya, kita tetap berusaha, sepanas apapun, cuaca apapun, kita akan tetap berusaha menuntaskan ibadah siam Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Namun Allah sendiri di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Lantas bagaimana jikalau kita mengalami kesulitan? Maka di ayat 184 Allah menegaskan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang ada di antara kalian semua maridun sakit, aw ala safarin atau bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh berbuka dan kemudian mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan di hari yang lain. Namun dalam tafsir Al-Qurtubi, maridun yang bagaimana yang boleh berbuka ada 2. Satu, maridun atau sakit, dengan sakit itu betul-betul tidak mampu untuk berpuasa, bahkan jikalau dipakai berpuasa akan kehilangan nyawa. Bukan hanya dibolehkan, tapi dia wajib makan saat itu. Jikalau kemudian ketidakmampuan itu bersifat permanen, maka dia tidak wajib berpuasa. Meskipun tidak wajib berpuasa, maka diganti dengan fidyah. Fa fidyatun ta'amu miskin, karena dia termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu, termasuk orang yang tidak mampu. Orang yang tua banget yang kemudian dipakai berpuasa betul-betul tidak mampu, maka dia tidak wajib untuk berpuasa, tapi tetap wajib untuk membayar fidyah. Sakit yang kedua, dia sakit, tapi jikalau kemudian dipakai puasa, ini tetap mampu. Tapi jikalau kemudian dipakai puasa, sakitnya tambah, karena ada obat yang harus diminum di hari dia antara subuh dengan zuhur, maka dia pun boleh berbuka. Tapi ingat, masih fa'iddatum min ayyamin ukhar, punya kewajiban untuk mengqadha di lain hari selain Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang boleh yang kedua adalah au ala safarin, orang-orang yang bepergian. Orang-orang yang bepergian itu adalah satu proses perjalanan. Dalam perjalanan itu, taruhlah dia rumahnya Sidoarjo, dia berjalan ke Aceh dan naik lewat darat, dan kemudian perjalanan dari Sidoarjo ke Aceh, perjalanan yang sangat amat melelahkan. Tapi pun toh demikian, di dalam tafsir Al-Qurtubi, jikalau dia masih di Sidoarjo, dia tetap harus berniat untuk berpuasa. Baru dikatakan dia musafir adalah ketika dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan itu pun akan diukur apakah perjalanan ini ada masyaqqat atau tidak. Jikalau perjalanan itu ada masyaqqat, jikalau dia tetap berpuasa, dia akan mengalami dehidrasi, mengalami sakit atau mengalami keterancaman jiwanya, maka dia boleh berpuasa. Tapi jikalau perjalanannya tidak ada masyaqqat, taruhlah dari Surabaya ke Aceh naik pesawat, transit di Batam, dan kemudian dari Surabaya ke Batam 1,5 jam, dari Batam ke Aceh hanya 1 jam, perjalanannya hanya 2,5 jam, itu pun tidak dapat dikatakan sebagai seorang musafir. Karena kategori musafir di dalam kitab Fathul Mu'in, satu perjalanan yang sangat melelahkan, yang memakan waktu sehari semalam, yang di situ jikalau dipakai untuk berpuasa, maka akan menyebabkan keterancaman kesehatan dan jiwanya. Maka inilah yang kemudian disebut sebagai seorang musafir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apapun yang kita lakukan, maka ini semuanya adalah sebagai wujud, sebagai latihan untuk meningkatkan ketakwaan. Karena tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Karena itulah
Mudah-mudahan 1 bulan penuh ini akan mengantarkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan kita untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan mampu meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Karena sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah bekal dengan ketakwaan. Maka mudah-mudahan Ramadan ini adalah bekal yang sangat penting dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga mudah-mudahan hidup kita, umur kita adalah hidup dan umur yang berkah, dengan akhir yang baik, dengan ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan, ziyadatus sakinah wa sa'adah, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allaha amarakum bi amri badab nafsih. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati qarabati ajma'in wa radallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri ma syarri. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurkum was'an fa'tikum wa la dzikrullahi jalla wa akbar wa aqimus shalah.